Susah. Jadi kadang-kadang manusiawi kan, kita agak marah tapi sebentar katanya. Jangan kalau kita marah lama-lama itu kita rugi sendiri. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa, Kilo Gym di Jakarta. Ingat slogan kita, no KKN, tidak ada kanan kiri nuntun. Nanti ditambahin ya, no kuda, kursi roda. Ya, jadi topik hari ini sebenarnya saya menjawab ada follower yang bertanya, dokter tuh sehari-hari gimana sih resepnya? Pengen tahu dong. Ya, latihannya bagaimana, makannya bagaimana. Oke, jadi saya akan bicara ada resep umum ya, katakanlah resep umum ya, yang saya pegang. Ada singkatannya dulu ya, supaya ingat gampang. DESSS, DES, gampang ingatnya. Itu yang saya pakai. Dan dari mana saya dapat? Tentu itu dari literatur macam-macam, sebagian dari Blue Zones. Blue Zones kan tahu, orang daerah yang orang centenarian, orang-orang yang berumur 100 tahunnya banyak gitu ya. Contohnya Okinawa, Sardinia, Costa Rica, dan lain-lain. Nah, jadi dia punya resep-resep itu yang saya petik, tidak semua, tapi ya banyaklah saya ambil dari sana, kan sudah terbukti. Jadi kalau dibilang kebiasaan saya berusaha mengikuti itu. Mengikuti DES ini ya. Jadi diet pertama. Penting untuk jangan makan sampah-sampah. Jangan sampah masukin ke badanmu. Yang saya bilang sampah itu adalah satu, makanan olahan. Ingat ya. Jadi kalau makan daging ya daging beneran. Dan memang dianjurkan lebih baik makan daging putih ya daripada merah. Karena banyak penelitian mengatakan ya merah tidak selalu kita hindari karena kita kan pemakan segala, kita omnivora ya. Manusia itu omnivora. Tapi ingat red meat, pokoknya yang kaki 4 itu lebih karsinogenik, lebih ke arah kanker. Tapi kalau sedikit-sedikitnya nggak apa-apa lah. Yang harus diperhatikan, hindari makanan olahan. Yang paling gampang tuh makanan olahan apa sih? Sosis. Itu daging busuk semua lah, itu lemak apa semua dicincang, dimasukin. Udah susah. Jadi sekali lagi kalau soal makanan olahan, kalau terpaksa pada orang-orang yang latihan kan pada nanya nih, whey protein gimana? Itu termasuk olahan. Itu lebih baik makan protein alami. Jadi daging ayam gitu-gitu ya. Kalau mau nabati ya apa dari kedelai, karena tahu, tempe. Jadi itu utamakan proteinnya. Karena kita ada protein yang mesti kita kejar untuk mengganti sel-sel tubuh kita. Semua sel tubuh manusia bahan dasarnya protein. Jadi kebutuhan yang kita penuhi adalah 1-2 gram per hari, per kilogram berat badan tentu ya. Jadi itu diet. Dan kita juga, kalau saya sih ditanya selalu kan, flexible diet ya dokter? Iya, saya makan segala. Saya nggak ikut karnivora, apa. Namanya manusia itu omnivora, pemakan segala. Udah jangan dikacau, jangan ditentang ya. Cuma in moderation, itu kuncinya. Kan soalnya persoalan kalori ya. Kita ikut orang Okinawa, ininya Blue Zone ya. Yang umur panjang, itu sampai ada bahasa Jepangnya, hara hachibu. Kalau makan itu 80%, nggak boleh sampai kenyang ya, jangan kayak orang kelaparan gitu. Itu diet lah ya. Kemudian yang kedua adalah exercise. Jadi kalau ditanya kebiasaan saya biasanya bangun antara jam 6 jam 7 ya. Kalau nggak sempat ke gym, saya di rumah latihan ya. Jadi setiap hari saya latihan sebenarnya. Cuma saya usahakan 1 hari dalam seminggu istirahat. 1 hari saja. Kalau dibilang tiap hari istirahat bagaimana? Itu mengikuti patokan bahwa kardio dari American Heart Association, kalau kardio itu harus 30 menit selama 5 hari seminggu. Kalau saya menghindari, orang tahu menghindari high impact, lari, enggak. Saya cuma jalan cepat. Kalau mau dapat latihan kardio heart rate tinggi, itu kita sepeda. Atau kalau ada waktu berenang bisa. Ya. Tapi itu latihannya. Kemudian saya juga latihan 5-6 hari seminggu, itu latihan beban. Karena dibilang kan minimal 2-3 kali. Saya enggak. Karena saya melatihnya itu body parts. Jadi nggak lama, latihannya cuma hari ini back misalnya, besok chest, besok lagi kaki, gitu, besok lagi shoulder atau core. Tapi untuk abdomen kita nggak pernah latih kok. Karena waktu kita latihan apapun, itu selalu kita kunci kan core abdomen, nggak latih langsung biasanya saya. Itu kebiasaan saya. Nah itu latihan. Kalau mau tanya, gimana sih sehari-harinya dokter ini? Nah itu latihannya kayak gitu. Ya, udah sampai latihan, exercise. S, yang ketiga adalah S. Nah ini S di tengah ini, paling penting nih S. 1-2 diet, exercise bener, kalau ini nggak bener, hancur Anda. Apa ini? Sleep, tidur itu harus 7-8 jam. Kita belum bicara kualitas loh, kita baru bicara panjangnya. Dan usahakan tidur sebelum jam 11. Karena kalau lewat jam 11 itu ada proses detoksifikasi, jadi pembersihan racun-racun di liver yang mulai. Kalau kita lewat dari itu, nanti proses itu terganggu. Makanya bangun pagi itu
badannya nggak seger, nggak enak gitu rasanya. Ya, jadi itu sampai sleep yang paling penting ya. Kemudian tentu masing-masing ini ada kiat-kiatnya, tapi ini kan rangkuman saja. S yang faktor keempat adalah stress management. Nah, stress management ini paling sulit memang. Karena ini susah banget ya. Orang hidup tuh pasti banyak stresnya. Tapi hadapi stres dengan pinter-pinter lah. Ya, hadapi stres dengan pinter-pinter. Makanya dibilang, jadi orang tuh jangan terlalu ambisius. Kalau Anda ambisius, Anda demanding sekali. Gue mesti punya ini, gue lihat tetangga mobilnya 2, gue kok naik motor. Gue lihat orang itu, si dokter itu rumahnya udah banyak. Saya kok cuma 1. Udah jangan stres. Setiap orang tuh rezeki ada. Anda kerja baik saja, Tuhan bakal kasih rezeki Anda. Udah ya. Jadi supaya mengurangi stres. Makanya cara-cara mengurangi stres itu macam-macam. Jangan kerja terlalu malam. Kalau saya sih, makanya saya meniru guru saya. Saya sebut nih guru saya. Guru saya yang paling tua di Surabaya. Profesor I. Putu Soekarno. Salam hormat buat beliau. Sekarang berumur 87. Masih relatif sehat di Surabaya. Ya, kenapa? Saya tiru cara beliau nih. Yaitu jam 5 udah nggak praktek. Udahlah, jangan praktek sampai malam. Dokter praktek sampai malam. Dia sendiri nggak sehat mau ngobatin orang. Ya kan? Jadi stres kalau kita tuh terlalu stres, banyak pikiran. Stres fisik lagi. Jangan kurangi stres. Makanya orang kadang-kadang liburan. Gitu. Kemudian bersemedi, menenangkan diri. Ujung-ujungnya pada saat Anda menenangkan diri, Anda mau berhubungan dengan penciptamu. Karena apa? Di dunia ini stres macam-macam kan. Kalau Anda stres ke depan nabrak tembok, belakang tembok, kiri kanan tembok, kemana? Masa ke bawah kan dikubur, ya ke atas kan. Nah, saya nggak mau ngomong secara religius, itu masing-masing lah. Tapi kalau ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita, tempat kita mengadu. Nah, itu saya bisa tambahkan. Kalau ayat kitab suci itu adalah, buat kami adalah, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu artinya orang stres ya. Berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Itu, jadi kita ada tempat mengadu. Itu stress management ya. Kemudian S yang terakhir adalah social life. Jadi kita harus punya society, komunitas. Makanya KILO ini kan singkatan. Komunitas Indonesia Lawan Osteosarkopenia. Kita pada prinsipnya kita harus dekat keluarga, banyak teman. Karena prinsipnya, kalau kita ke psikiater itu sebenarnya istilahnya ventilasi. Ventilasi itu bukan ventilasi rumah. Kita bisa menyampaikan unek-unek, ventilasi. Psikiater itu pada dasarnya cuma dengerin kita ngomong apa kan. Nah, itu ventilasi. Kita punya banyak teman supaya bisa kumpul-kumpul, bisa ngomong. Intinya orang menyendiri terbukti umur pendek. Dah gitu aja. Itu jadi kebiasaan saya itu berdasarkan ini. Saya tentu kadang-kadang menyimpang ya. Dan saya kembali, stress management itu salah satu adalah kalau kita ngamuk-ngamuk, kita marah-marah, saya juga pemarah lah ya. Itu kortisol kita naik, hormon stres. Tensi kita naik, gula darah naik, nggak baik. Makanya kalau saya mengikuti ajaran saya, kitab suci bilang, hendaklah amarahmu padam sebelum matahari terbenam. Dengan kata lain, kalau misalnya kita melonjak kadang-kadang manusiawi kan, kita marah, tapi sebentar turun. Dan itu memang saya bawa buku, ini buku yang menarik. Buku yang menarik, ini salah satu bestseller ini, sudah terjual 1 juta kopi ya, lebih 1 juta kopi. Judulnya adalah Surrounded by Idiots. Jadi kita ini dikelilingi oleh orang-orang bego lah, idiots ya. Karena apa? Karena ada 4 tipe dari perilaku manusia. Jadi digambarkan merah, kuning, hijau, biru. Jadi kita harus hati-hati. Nah, sudah jelas kalau saya itu termasuk merah. Merah itu kita baca ya. Sifat-sifatnya gimana? Agresif, oke, cek. Ambisius, cek. Strong-willed, jadi kemauan keras, cek. Goal-oriented, jadi punya orientasi goalnya kemana gitu. Pushing, orangnya mendorong. Problem solver, jadi memecahkan masalah. Pioneer, kita ini bukan ekor, kita kepala. Decisive itu artinya berkeputusan gitu, ngambil keputusan. Inovator, jadi inovator punya inovasi. Impatient, ini kelemahan lah. Jadi tidak sabar, ya. Controlling, yang mengontrol orang. Convincing, meyakinkan. Performance oriented, jadi kita mau orientasi kita pada usaha lah, performance-nya ya. Powerful, bertenaga. Result oriented juga berorientasi kepada hasil. Inisiasi, initiator. Speed, kita nggak mau lambat-lambat, kita nggak ada nih lelet-lelet, nggak ada timekeeper, jadi kita maunya on time, kita jangan sampai telat-telat. Intense, nggak lemes-lemes kita. Opinionated, artinya kita punya opinion dan nggak gampang berpindah dari opini kita. Straightforward, kita lurus. Dan independent, kita nggak tergantung orang. Makanya yang merah itu adalah dikatakan pribadi alpha male. Nah kalau alpha male itu memang
Susah. Jadi kadang-kadang manusiawi kan, kita agak marah tapi sebentar katanya. Jangan kalau kita marah lama-lama itu kita rugi sendiri. Memang kalau di kitab suci saya ada 9 buah roh yang dipunyai, yang harus kita punyai. Susah sekali. Itu sifat-sifat Tuhan kok. Jadi dari 9 tuh yang 6 oke lah kita. Cukup oke lah. Tapi yang 3 ini yang masih berat selama kita masih hidup. Jadi kalau yang tipe merah ini harus melawan 3 ini yang berat. Apa itu? Kesabaran, kelemah lembutan, pengendalian diri. Ini susah. Tapi seperti kita bilang, Yesus Kristus ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Waduh, susah. Itu makomnya terlalu tinggi. Udah bukan manusiawi lah. Tapi kita berusaha. Gitu ya kalau tanya, bagaimana Dokter Hendy sehari-hari? Ya kayak gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay fit and strong.